Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan komunitas The Podcasters Indonesia. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Rijo dari Randomness Inside My Head. Ini kali pertama saya ikut tantangan 30 hari bersuara dan saya excited banget untuk berbagi dengan kamu segala sesuatu yang berhubungan dengan Korea, poetry, dan review. Review apa aja? Bisa tentang buku, drama, film, ataupun perilaku orang. Jadi tema pertama untuk hari ini adalah kata patah. Wow, kata yang sedikit menimbulkan aura pesimis di hari pertama bulan Desember, di tengah mendung hujan sisa dari semalam. Tapi saya mau membahas sedikit mengenai kata patah dalam 3 bahasa yang saya gunakan secara aktif saat ini, yaitu bahasa Indonesia, Inggris, dan Korea. Jadi kata patah dalam bahasa Indonesia banyak dipakai untuk menunjukkan keadaan yang hopeless ya. Jadi sesuatu yang broken, sesuatu yang hancur. Tapi sebenarnya kata patah dalam bahasa Inggris dan Korea itu mempunyai 2 percabangan makna. Kalau broken dalam bahasa Inggris, patah atau pecah, pecah dalam bahasa Indonesia. Kalau kondisinya patah, itu bisa disambung seperti patah tulang atau kursi yang patah, itu ada potensi buat perbaikan. Tapi kalau pecah dari kata broken itu ya, terjemahan bahasa Indonesianya, itu sulit sekali untuk mengembalikannya ke keadaan semula. Misalnya, kaca yang pecah, broken mirror, atau HP layarnya pecah, broken screen. Kalaupun mau dikembalikan ke kondisi semula, effortnya itu gede banget. Kebayang aja kalau kaca pecah ya, itu kan serpihannya banyak di mana-mana. Kalau ditempelin satu-satu, aduh makan waktu banget, mendingan beli kaca baru, kurang lebih gitu. Sama seperti bahasa Inggris, di dalam bahasa Korea pun kata patah yang dari bahasa Indonesia itu diterjemahkan menjadi yang pertama adalah kejida untuk keadaan pecah seperti kaca tadi, dan burojida untuk keadaan patah seperti untuk tulang. Nah, dalam bahasa Indonesia keadaan patah itu banyak dikaitkan dengan keadaan mental seperti patah semangat atau patah hati. Sebagai orang tua saya menghadapinya setiap hari. Yang pertama tentang patah semangat, dan yang kedua kalau anak-anak udah beranjak remaja, udah mulai suka-sukaan sama temennya, itu banyak keadaan patah hati. Terbukti dengan anak saya yang pertama yang udah melalui masa pra-remaja sampai awal remaja selama 3 tahun terakhir. Apa yang harus kita lakukan kalau kita patah semangat? Sebenarnya untuk membayangkan keluar dari keadaan patah semangat itu aja udah berat ya. Karena kita tahu kita terpuruk, tapi kita nggak tahu gimana keluarnya, atau nggak ada orang lain yang notice kita dalam kondisi begitu dan mengulurkan tangan untuk ngebantu. Kita bisa patah semangat untuk hal-hal kecil, misalnya kalau dalam pelajaran gitu ya, udah berusaha keras nih tapi ujian nggak dapat sesuai yang diharapkan, atau di pekerjaan udah mati-matian nih nyiapin presentasi, kreditnya dikasih ke bos bos yang mengambil pujian dari hasil kerja keras kita. Atau misalnya udah siapin proposal tapi kliennya ternyata milih vendor lain. Banyak itu yang membuat kita patah semangat karena kita punya harapan, tapi harapan itu atau ekspektasi itu tidak tercapai. Jadi kita merasa gagal, kita merasa gak punya lagi semangat untuk memulai yang baru, untuk mengebaskan kasut. Ya udah, yang udah berlalu, yang gagal ya udah, sekarang kita mulai coba lagi yang baru. Jadi patah semangat itu sebenarnya kondisi yang harus diatasi dari dalam diri sendiri menurut saya. Tapi untuk anak-anak yang saya pelajari selama 14 tahun punya anak adalah waktu mereka patah semangat, waktu mereka patah, mau semangat, mau hati, mau apapun, orang tua harus tetap tabah. Itu sih, karena kita tuh adalah bentengnya dan tempat amannya. Jadi kalau anak-anak merasa udah segitu lelahnya dengan dunia, dengan ujian, dengan pergaulan, dengan hal-hal non akademik, misalnya mereka menempuh jalur prestasi di luar sekolah gitu ya, dalam kondisi kalah setelah pertandingan, atau tidak mencapai apa yang diinginkan saat ujian internasional misalnya, itu orang tua harus tetap tabah.
tabah dalam artian memegang tangan mereka dan bilang, gak apa-apa, coba lagi, gak apa-apa, coba lagi. Saya punya pengalaman baru-baru ini, anak saya yang kedua ikut kejuaraan taekwondo dan meraih gelar juara 2, medali perak. Di babak di partai pertama dia udah menang telak tuh 2-0. Terus di partai kedua untuk memperebutkan emasnya, babak pertama dia kalah, skornya 18-19. Jadi sebenarnya 18-18, terus yang dia melakukan kesalahan, jadi skor dia dikasih ke lawannya 19. Di babak kedua dia membalas dengan 15-8, skor dia 15. Nah, di babak ketiga itu dalam beberapa detik pertama itu skornya udah 10-8. Taekwondo itu kan mainnya cepet ya, jadi kaki tuh tendang terus, tendang hampir gak ada nafas lah. Anak saya 8, lawannya 10. Nah, kondisinya adalah walaupun mereka ada di dalam kelas berat yang sama, berat badan 31 kilo ke bawah, mereka punya perbedaan tinggi badan. Si lawannya ini lebih tinggi, sekitar 5 cm. Kami sudah memberikan tips, kalau misalnya lawan kamu lebih tinggi dalam taekwondo, kamu harus pepet supaya kaki dia tidak menjangkau kepala kamu. Jadi setiap kali dia mendekatkan diri, kaki lawannya akan menyentuh paling bahu, dan itu tidak mendapat skor. Yang mendapat skor adalah tangan, perut, dan kepala, tendangan ke daerah situ. Nah, seperti slow motion dalam film, tiba-tiba saya melihat lawan anak saya membuka jarak dan kakinya mengenai kepala anak saya. Langsung itu skor bertambah 8. Jadi 18-8. Skor 12 sudah terlampaui, pertandingan berhenti. Anak saya merasa sangat patah karena dia udah berusaha sangat keras. Saya tahu bukan cuma dia kan yang berusaha, saya juga yang mengantar setiap hari selama 6 hari seminggu dalam 2 bulan untuk berlatih mempersiapkan diri ke pertandingan kyorugi, pertarungan 1 lawan 1 di taekwondo ini. Jadi dia menangis gitu, dia patah semangat, dia tidak mau mencoba lagi. Kondisi yang kayak gitu yang bikin orang tua tuh harus tetap standby untuk tabah. Saya sangat berempati sama dia karena waktu dia latihan saya pun ada di sana gitu. Jadi saya bisa merasakan kesungguhan hatinya, kerja kerasnya. Tapi keadaan memang berkata lain. Kita nggak pernah bisa memprediksi dalam hidup kita akan berhadapan dengan siapa, dengan kondisi apa. Kita akan kalah dan menang terus menerus bergantian. Jadi setiap kali kita kalah, yang harus kita lakukan adalah tetap semangat, menyemangati diri untuk bilang gak apa-apa, akan ada kesempatan lain. Disitulah ketabahan orang tua perlu, dan itu yang perlu diperdengarkan terus menerus ke anak. Gak apa-apa, kali ini kalah, lain kali kamu coba lagi, kalah lagi, coba lagi. Yang penting adalah personal best record, menurut aku sih ya, menurut saya. Bagaimana kalau misalnya kita punya rekor lari 100 meter 11 detik, pada kesempatan berikutnya kita bisa perpendek menjadi 10 detik 50 hitungannya second atau detik sih second ya, 10 detik 50 second misalnya. Jadi kita mengalahkan personal best itu. Anak saya di pertandingan sebelumnya bahkan tidak mencapai partai kedua. Jadi dia sudah kalah di partai pertama, dan ini buat saya kemajuan. Jadi ketabahan saya pun menular ke dia, bahwa dalam segala hal harus bekerja keras, dalam segala hal harus melakukan yang terbaik dalam kapasitas diri. Nah, bagaimana menemukan kapasitas diri itu memang berjalan bersama-sama antara orang tua dan anak. Ya, sekian sharing saya pada hari ini mengenai patah. Semoga kamu yang patah semangat atau patah hati bukan karena cinta aja ya, patah hati karena misalnya tidak dipilih oleh teman sepergaulan, patah hati karena gak dapet tiket konser yang udah didam-idamkan karena ketipu calo, nah itu juga patah hati. Ya, kamu semangat bahwa setiap hari adalah hari yang baru, kita buka lembaran baru, setiap hari berusaha lagi, setiap hari merenung lagi kalau ada kesalahan, kalau ada error, kalau ada hal yang ingin diperbaiki. Semoga setiap hari selalu lebih baik bagi kamu. Ini podcast saya yang pertama untuk tantangan 30 hari bersuara 2023 sepanjang bulan Desember tahun ini. Nikmati terus setiap harinya. Stay tune di podcast Randomness Inside My Head. Bye-bye.